Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala syahrul Ramadan syahrul mubarak. Assalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala rabbis shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Shadaqallahul azim. Jamaah kalam hati yang dirahmati Allah, syukur alhamdulillah hari ini kita berada di bulan Ramadan, bulan yang penuh dengan kemuliaan, bulan yang penuh dengan keberkahan. Semoga kita bisa mengisinya dengan amalan-amalan yang baik dan kita mendapatkan keberkahan di bulan Ramadan. Sholawat ma'assalam marilah tetap kita limpahkan kepada Nabi kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jamaah kalam hati yang dirahmati Allah, bahasan kita kali ini adalah meraih keberkahan di bulan Ramadan. Bulan Ramadan itu adalah bulan yang penuh dengan keberkahan. Bulan Ramadan itu adalah bulan yang penuh dengan kebaikan-kebaikan yang dikaruniakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana itu dikhususkan oleh umatnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dan tidak untuk umat-umat yang lain sebelum Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena itu kita harus bersyukur atas rahmat yang telah diberikan oleh Allah ini. Dengan cara apa? Dengan cara mengisinya dengan berbuat kebaikan. Apa itu rahmat? Keberkahan rahmat yang diberikan Allah di bulan Ramadan itu yang pertama adalah perbuatan baik yang kita lakukan. Amalan-amalan yang baik yang kita lakukan, satu kali amalan baik maka sama dengan 10 pahala. Itu di luar bulan Ramadan. Akan tapi kalau di bulan Ramadan, yang semula 10 kebaikan pahalanya itu berlipat-lipat ganda, bahkan tidak terbatas pahalanya. Saking apa? Saking berkahnya bulan Ramadan dan tercurahnya rahmat Allah di bulan Ramadan. Kemudian apa saja keberkahan-keberkahan yang ada di bulan Ramadan? Bulan Ramadan itu adalah bulan maghfirah, bulan ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siangnya, malamnya di bulan Ramadan, semuanya Allah memberikan kesempatan untuk melakukan untuk meminta maaf kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, untuk memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semua amalan-amalan baik yang kita lakukan berpotensi untuk mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana sabda Rasulullah, "Man shoma Ramadana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi." Barang siapa berpuasa dengan keikhlasan hati yang sungguh-sungguh dan dengan keimanan dan mengharapkan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, mengharapkan ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka Allah akan menghapus semua dosa-dosanya, akan diampuni semua dosa-dosanya, apakah itu dosa yang besar maupun dosa yang kecil. Maka kesempatan bagi kita untuk berbuat baik, diharapkan perbuatan baik itu menghapuskan dosa-dosa kita dan Allah mengampuni dosa-dosa kita. Keberkahan berikutnya adalah apalagi? Barang siapa yang berpuasa ya dengan sungguh-sungguh dan mengharapkan ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, insya Allah terlepas dari siksa api neraka. Mohon maaf, terlepas dari siksa api neraka. Itu kun minan nar, ya. Tertutup pintu neraka, setan dibelenggu, semua pintu surga dibuka. Terutama khusus untuk yang berpuasa, maka akan masuk ke dalam surganya Allah lewat pintu yang namanya pintu Ar-Rayyan. Ya, begitu istimewanya kita berada di bulan Ramadan. Maka sekali lagi bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, dan bagaimana caranya agar kita bisa meraih keistimewaan, keberkahan bulan Ramadan itu? Dengan cara apa? Yang pertama, kita perhatikan puasa kita. Ada orang yang berpuasa hanya meninggalkan hal-hal yang membatalkan puasa. Tidak makan, tidak minum, itu saja. Ya,
atau hal-hal yang lain yang membatalkan puasa. Atau puasa orang khusus. Apa itu puasa orang khusus? Puasa selain dia meninggalkan hal-hal yang membatalkan puasa, dia bisa mengendalikan dirinya. Dia bisa mengendalikan emosinya, ya. Dan apa yang kita harapkan? Kita berusaha menggapai tingkatan puasa, yaitu khawasul khawas. Apa itu maksudnya? Orang tersebut selain meninggalkan hal-hal yang membatalkan puasa, mengendalikan diri, ya. Dan yang terpenting dari semua itu, dia berusaha mengisi bulan Ramadan ini untuk melakukan kebajikan. Misalkan apa? Dengan membaca Al-Quran, meningkatkan yang sunnah, sholat duhanya ditingkatkan, ya, sholat ba'diyah, qobliyahnya ditingkatkan, ya, membaca Al-Qurannya ditingkatkan. Jadi itu tadi. Kemudian yang kedua apa? Puasa itu, ya, bagaimana cara meraih keberkahan di bulan puasa itu? Yang kedua adalah karena puasa itu dinamakan dengan Syahrul Qiyam. Syahrul Qiyam artinya apa? Menghidupkan malam bulan Ramadan. Jadi kita puasa bukan hanya siang harinya saja, saya puasa, saya menahan diri, nanti malamnya berubah. Tidak. Siang dan malam itu adalah harus kita perhatikan. Karena malam itu juga bagian dari ibadah-ibadah di bulan Ramadan. Demikian ulasan tentang keberkahan di bulan Ramadan. Sebelum ditutup, ada satu pertanyaan buat kalian semua. Bagaimana kalian bisa meraih keberkahan di bulan Ramadan? Dari kami cukup sekian. Mohon maaf jika ada hal-hal yang kurang berkenan. Terima kasih banyak. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.